Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to the English for Telegram class. Before we starting our lesson today, we starting with saying basmalah. Okay. Thanks for joining in this room. Okay, before we starting our lesson, anybody of you know about this material today? Okay, I show you the PPT. Okay, before we starting, don't forget to fulfill the attendance list ya. Okay, now we were going to discuss about advertisement tax. Anybody of you know about advertisement tax, guys? Okay, now we are going to discuss about advertisement tax. Okay, anybody of you know about this material? No, I don't know, Miss. Miss. Okay, as a celebgram, we should know about this material because if we have a job as a celebgram, we live it with the advertisement, right? Okay, now we were going to discuss about the definition about advertisement tax. Advertisement tax. Okay, advertisement tax is a tax consists of a public announcement commonly found in a newspaper, television, or internet advertising. Sometimes it is about a product, services, or an event for sale. Okay, for the definition, anybody of you have a question for me for this material? Or enough? Is it clear, guys? Okay, now we are going to the next slide. Function of advertisement. Based on the definition of advertisement as above mentioned it, so there some function or purpose of advertisement. There are first two are the listener or reader to buy or use the product or services being advertised. Okay. And second, to announce about the product, services, or an event to the public. Third,
too convinced of communication about a product, services, or an event so that the user effort to use the product or services. So, we are as a selebgram if we like have some product uh to introduce with the listener or your followers, you may know about the function of advertisement. Why you should know about it? Because if you like kayak ingin menyampaikan sesuatu produk, kalau kamu tidak tahu apa fungsi dari iklan tersebut, maka pesannya tidak akan sampai kepada pembaca atau kepada pendengar. Maka dari itu, kamu harus tahu bagaimana fungsi dari iklan tersebut. Apa sih fungsi dari iklan tersebut? Kayak gitu. Apa sih tujuan dari iklan tersebut? Supaya si pembaca menangkap apa yang ingin kamu sampaikan. Dan ketika kamu menyusun seperti kata-kata atau cara penyampaiannya, itu pun akan lebih terarah ketika kamu tahu fungsi dari iklan ini apa. Seperti itu. Sebagai yang kita ketahui, as we know that the celebgram is the job and the advertisement is the like part of the celebgram. So you should know more detail about the advertisement like that. Is it clear, guys? Or anybody of you have a question in this part about the function of advertisement? Anybody of you have a question, guys? No, Is it Miss. clear? Yes. Okay. Now we are going to discuss about the next material is about the generic structure of advertisement. The first is about the purpose. You should know about the purpose built of the advertisement. The second, you should know and you should like give some, if in the text give some underline in your product agar si pembaca atau si pendengar tuh tahu ini produknya apa gitu. You should may introduce the name of the product, maybe lebih jelas dari penjelasan-penjelasan lainnya. Like you give the listener some keyword to search in the e-commerce like Shopee, Tokopedia, Lazada, and another like that. And the user of the product. Yeah, like if you introduce about some product, not about the name of the product, but you should give your followers some like explanation about your product, where is the your followers can get the product, where is the followers can buy the product, and then like how much the followers can buy the product like that. You should give more detailed explanation about what the product you give
you like perkenalkan kepada pembaca atau pendengar atau penonton atau pengikut Instagram kalian. Seperti itu. Okay. It's about the generic structure of advertisement. Anybody of you have a question, guys? Or enough? Is it clear, guys? Clear, Miss. Okay. Okay, now we are going to the next material. It's about the kinds of advertisement. I wanna explain about it. Okay, wait a minute. Kind of advertisement. Based on the media used, there are some kinds of advertisement. There are first, print advertisement. Print advertisement is an advertisement that it's published by using print media such as newspaper, magazine, or others. Okay, you get the point, guys. Okay, next. Yes, Miss. Miss, I Next. want to. Okay. Okay. Can I help you? What happened, Dwi? Miss, gimana cara buat kita tuh bisa terlihat kita berbicara untuk sebuah produk ini agar orang itu melihat produk yang kita bawakan itu gitu, misalnya membuat menarik gitu. Gimana? Agak putus-putus ya. Iya, iya. Gimana bisa? Cara caranya jelas nggak? Masih putus-putus. Coba sekali lagi. Cara kita Cara kita. ya tapi bahwa produk itu menarik mungkin gitu. Oh, gimana cara kita memperkenalkan produk semenarik mungkin gitu ya? Menarik mungkin. Oh, oke. Menggunakan bahasa yang baik. Oke. Berarti kita kembali lagi ke ini. Ke function. Jadi kita harus mengerti fungsi dari iklan itu apa gitu. Nah, nanti ketika kita sudah mengerti iklan itu apa, untuk apa, kita mencoba menyampaikan. Misal, Dwi dapat produk jilbab. Nah, kalau Dwi mengerti fungsi dari iklan atau mau dibawa kemana nih si jilbab ini gitu kan, itu kan sama dengan mengerti fungsi dari iklan itu gitu. Nah, nanti Dwi mulai bisa memudahkan Dwi untuk mengatur atau menciptakan kata-kata yang sekiranya bisa mewakilkan jilbab itu gitu. Misal yang mengendorse Dwi ini minta Dwi membuat video, bukan hanya sekadar Instastory ya. Misal minta Dwi untuk membuat video.
Nah, ketika Dwi membuat konten video itu, ketika Dwi tahu fungsi dari iklan ini untuk apa, mengerti fungsi iklan ini untuk apa, maka Dwi akan sebisa mungkin gimana caranya membuat video ini menarik agar apa yang sekiranya bisa disampaikan dari si jilbab ini tuh tersampaikan gitu ke si followersnya Dwi gitu. Jadi untuk mendapatkan ide-ide menarik itu tuh kita harus mengerti dulu apa fungsi dari pengiklanan yang dilakukan Dwi gitu. Nanti baru dari situ bisa jadi kayak memunculkan motivasi atau memunculkan kata-kata yang oke, segini masih kurang nih penyampaiannya nih gitu. Jadi nanti Dwi kayak dapet apa ya? Kayak dapet tolak ukur gitu. Diri Dwi itu dapet tolak ukur segini tuh masih kurang loh gitu. Belum tersampaikan semua loh gitu. Kalau Dwi mengerti fungsi dari iklan. Terus abis itu ke generic structure. Nah, Dwi kalau mengerti tentang generic structure itu tadi, apa yang mau Dwi sampaikan itu sudah ada batasannya. Kalau misalnya yaitu tadi produk jilbab. Ketika Dwi tidak mengerti generic structure, mungkin Dwi hanya memperkenalkan nama aja, nggak memperkenalkan tempat gitu. Kalau Dwi mengerti generic structure dari iklan, setelah mengenalkan nama, oh tempat belum nih, kurang nih kalau nggak ngenalin tempat nanti yang beli bingung nih gitu. Fungsi jilbabnya belum nih, nanti kalau nggak diterangin pada bingung cara makainya, kayak gitu. Gimana? Udah jelas belum? Jelas, Miss. Oh, jadi intinya kita tuh harus ngenalin dulu ini produk itu bentuknya gimana, fungsinya gimana, baru kita bisa munculin ide-ide menarik itu ya, Miss. Iya, gitu. Jadi Oke, thank you, Miss. ya, sama-sama. Jadi kuncinya di diri masing-masing ketika tahu mengenai materi, tahu mengenai produk, maka ketika kita tahu, maksudnya ketika kita mengerti tentang batasan-batasan atau gimana sih cara menyampaikan iklan yang baik ketika kita menerima suatu produk, kita sudah pasti dapat gambaran, oh saya harus ini nih, saya harus ini nih. Jadi pentingnya materi ini untuk itu. Untuk ketika dapat produk, oh berarti saya harus menyiapkan nama tempat. Berarti saya harus menyiapkan fungsi dari produk seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, yaitu advertorial. Advertorial is an advertisement from as a news. Okay, get the point, guys. Okay, next. Display advertisement. Display advertisement is an advertisement in which it is displayed in a image or big letters. Okay, and last is the electronic advertisement. Electronic advertisement is an advertisement published using electronic media such as radio advertisement, television advertisement, internet advertisement, and etc. Okay, we are as a celebgram. Exactly, we use kinds of advertisement
electronic advertisement. Why? Because the Instagram, it's one of the internet advertisement. So if maybe like there have anybody like ask to you what the kinds of advertisement you should use, you can say electronic advertisement like that. Okay, about the kinds of the advertisement, anybody of you have a question, guys, or Ina? Halo, apakah masih di sana? Okay. Next slide ya, guys. Okay. The last slide is about the language future of advertisement. When we want to make an advertisement, we have to know some language future of advertisement. There are the choice of words used related to necessary information. The choice of words used to indicate the target. Yes, indicate the target. And third, the choice of words used is franchise, logical, and courteous. And fourth, the choice of words used have a suggestion for the audience. Okay, it's about the language future of advertisement. Nah, penjelasan ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Dewi. Jadi, kalau kita memperkenalkan suatu produk, kita harus memilih kata-kata yang berpengaruh terhadap produk, yang menggambarkan produk, yang memberi bujukan atau rayuan kepada pengikut Instagram to buy the product. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Anybody of you have a question, guys? I want to ask Miss. Yes. What we have at the Halo, Dwi, suaranya putus-putus. Halo. Ya. Ya ampun. Halo, jelas nggak? Jelas, sekarang jelas. Nih diulang ya. Jadi tuh gimana sih Miss, kan kita tuh udah buat iklannya itu udah semenarik mungkin. Terus bahasa yang kita gunain juga tuh udah cukup bagus gitu ya kan. Tapi orang-orang di Instagram ini belum juga bisa menerima produk yang udah kita jelasin gitu. Jadi gimana cara buat orang tuh bisa nerima gitu apa yang udah kita jelasin gitu. Padahal kan produk kita tuh udah
ditampil cukup bagus gitu. Dijelasin juga udah jelas. Kesalahannya itu di mana ya, Miss, kira-kira? Padahal kan udah ngejelasinnya udah semenarik mungkin gitu, Miss. Itu sih Oke. yang penting. Kalau masalah masalah followers mau membeli atau tidak, ya mungkin itu menjadi suatu keresahan selebgram begitu ya. Karena ya bagaimanapun kita harus bukan mau tidak mau ya, kayak seperti kita sudah diberi kayak reward nih, bayaran nih untuk memperkenalkan produk, otomatis seller ingin mendapatkan feedback gitu dari apa yang mereka keluarkan. Tapi ketika kita sudah melakukan hal yang bagus, yang baik, video sudah menarik, kata-kata pun sudah mewakili produk gitu. Tapi tetap tidak memberikan feedback yang baik kepada seller gitu. Itu mungkin sampai saat ini tidak bisa ditangani karena itu permasalahan berdasarkan dengan keinginan seseorang untuk membeli gitu. Kalau kita sudah melakukan hal yang benar-benar sudah full kita curahkan gitu untuk memperkenalkan suatu produk, tapi tetap tidak menarik, tidak sepenuhnya salah dengan apa yang kita sampaikan gitu. Bisa jadi karena produknya itu sendiri yang kiranya bukan hal yang dibutuhkan, yang bukan gitu ya. Hal yang banyak dibutuhkan gitu. Misal seperti kebutuhan pokok gitu. Jadi ya ketika kita menerima suatu produk, kalau memang kiranya tidak diminati atau tidak berhasil gitu menarik followers untuk membeli, lebih baik dipikirkan ulang gitu. Karena itu tadi gimana cara mengolahnya gitu, cara memilihnya gitu. Itu tadi kita lihat kira-kira ini barang banyak dibutuhkan atau tidak, seperti itu. Karena kalau barang seperti kebutuhan pokok misal kayak baju, jilbab kayak gitu, peluangnya masih sangat besar gitu karena itu kebutuhan pokok. Tapi kalau seperti misalnya penjepit kertas kayak gitu-gitu, terus strapless yang kayak gitu-gitu misal, ya itu kan bukan kebutuhan pokok gitu. Ya otomatis akan sepi gitu peminatnya, walaupun kita ketika mengiklankannya penuh dengan energi gitu, semua sudah tersampaikan gitu. Jadi ya ketika kita menerima produk sebaiknya kita menimbang ini akan memberikan feedback yang baik tidak kepada penjual, seperti itu. Karena barang laku atau tidaknya tidak sepenuhnya salah kita sebagai selebgram dalam menyampaikan kisi-kisi dari produk ini atau mengiklankan produk ini gitu. Bisa jadi karena kebutuhannya yang tidak pokok gitu, bukan termasuk ke dalam kebutuhan pokok. Seperti itu. Jadi balik lagi ke kitanya, harus bisa juga memilih mana yang sekiranya akan memberikan feedback yang baik kepada seller, mana yang tidak. Seperti itu. Gimana, jelas atau tidak, Dwi? Halo? Thank you, Miss. Yes, thank you, Miss. Okay. It's about our material today.
Anybody of you have a question again, guys, or enough for our meeting today? Hello? In maybe Miss. Enough ya? Ya. Okay. If enough, I have some task for you. You have make some video for the advertisement text. You should collect it in the Google Classroom in our room ya guys. Okay, thanks for your attention. I hope you understand what I mean in this material. Okay, stay healthy and stay positive ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay, thank you. You're welcome.